application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini seperti yang Anda lihat, saya kembali memakai baju merah nih ya. Kangen saya sama baju merah ini. Artinya apa? Anda yang sering nonton video saya tahu, ini adalah berita yang hot. Apa itu? Ada indikasi. Ini katanya indikasi loh, ini yang ngomong partai sosmed loh. Saya kan biasa tukang baca doang. Kan orang bilang, Pak Chandra itu tukang baca katanya. Oke, nggak apa-apa. Katanya ada indikasi Hasto itu terlibat di dalam kasus korupsi yang Pertamina baru-baru ini terbongkar, yaitu sebesar 193,7 triliun. Itu pun yang tahun terakhir di tahun 2023 ya kan. Padahal itu sudah berlangsung katanya 5 tahun. Jadi kalau kita genapkan 200-an itu hampir 1.000 triliun itu. Gila ini. Aduh, mantap banget nih ya. Oke deh. Seperti biasa, ada yang numpang lewat dulu nih ya. Abis itu baru kita ngomong soal korupsi yang terbongkar ini ya. Yang hampir 1.000 triliun dalam waktu 5 tahun. Gila banget nih ya. Makanya nih baju merah nih. Oke, yang mau lewat dulu nih kita lihat ya. Nah, kita kan tahu ya. Waktu demo mahasiswa yang Indonesia gelap ya. Ada mahasiswi pakai jilbab ya. Yang dia ngatain Pak Jokowi dan Pak Prabowo anjing katanya gitu ya. Nah ini Alex bilang, wanted, Gerwani. Gerwani kan underbow-nya PKI gitu ya. Haha sewa. Yang menghina Pak Jokowi dan Prabowo dengan kata anjing katanya ya. Nah itu dia mengomentari cuitan Mandor Kawat. Walaupun kau zikir 7.000 kali dalam satu nafas, tapi tetap saja ya, percuma kau pakai jilbab ya, malu-maluin kau. Aduh. Nah, Jonos ya katanya mencuit mahasiswa UI setelah demo, ini katanya Jono ya, kalau mau marah-marah sama Jono ya, dapat uang saku dari oknum-oknum PDIP. Malamnya langsung dugem. Nah, di atasnya tuh ada video, nggak usah saya putar lah ya. Habis gelap terbitlah uang, habis demo terbitlah dugem katanya. Di bawah ada foto-foto mahasiswa itu di markas PDIP. Aduh, ketahuan ya. Oke, nah Ines mencuit, ada videonya tapi nggak usah lah ya, panjang ya. Almarhumah Rahmawati, adiknya sendiri, spill dosa-dosa Megawati. Apa itu? Menandatangani amandemen untuk mengkudeta Gus Dur. Jual BUMN yang menguntungkan dengan harga murah ke Singapura. Penandatanganan kontrak gas murah ke China hingga negara dirugikan ratusan triliun dan lain-lain. Ya. Oke deh. Nah, Kampungan Nora mencuit tentang PDIP juga. Dia bilang apa? PDIP lagi. Kemarin wali kota Semarang dan suaminya yang kader PDIP ditahan KPK. Sekarang mantan gubernur Jateng dilaporkan ke KPK kasus korupsi Bank Jateng. Duh, PDIP katanya ada sekolah partai. Kok kelakuannya maling uang rakyat katanya ya. Waduh, Ganjar nih ya. Nih, Mas Vel bilang, waktu konferensi pers pasca ditanya Hasto, nampak sekali ada aura resah yang menghinggapi seraut wajah yang aku bilang calon menyusul setelah Hasto. Ternyata keresahan itu memang ada sebabnya. Kasus korupsi Bank Jateng kembali diangkat KPK. Dan KPK sudah menjalani pra-peradilannya. Cihuy katanya ya. Maksudnya apa sih? Nah ini dia nih. Kita lihat tuh Mas Ganjar ya, yang auranya lagi gimana gitu ya. Auranya resah kata Mas Vel ya. Ini kan waktu
ada tanggapan dari atau respon DPP PDIP setelah Hasto ditahan KPK ya. Itu ada yang resah itu di belakang tuh. Oke. Kemudian ini berita Selasa lalu. Jawaban KPK dianggap dibacakan. Pra peradilan terkait Ganjar Pranowo lanjut. Sekarang satu persatu ya. Makanya merah ini bajunya. Oke. Pramono Anung dan 18 kepala daerah Banteng gabung retret di Magelang. Kemarin ya, waktu dari Senin lah kita tahu ya. Sudah berkoordinasi dengan Mak Banteng katanya. Dihantam media sana-sini, akhirnya Mak Banteng menyerah. Kan sebelumnya Mak Banteng mengeluarkan instruksi harian yang bunyinya, sudah saya bahas ya. Sehubungan dengan ditahannya Hasto, maka dia minta semua kader menunda. Ya kan? Tapi juru bicara PDIP ya, ini Eprilika Firamli mencuit ya, ada videonya yang bilang tidak, Ibu Mega tidak melarang. Udahlah, udah suratnya jelas, dia bilang tidak melarang gitu. Itu cuman minta kepala daerah yang belum pergi ke Magelang untuk konsentrasi di daerahnya masing-masing ngurusin rakyat. Lah, itu kan namanya membangkang. Maka di sini dikatakan fix ya, PDIP jadi partai pembangkang. Nggak usah berkelit dengan membandingkan hubungan Bu Mega dan Pak SBY, Bu Mega dan Pak Prabowo. Ya, membangun Indonesia itu butuh persatuan dan kesatuan, bukan mementingkan ego, kepentingan pribadi, apalagi partai. Sikap PDIP ini akan jadi catatan. Karena sebelumnya itu ada video PDIP nyatakan akan bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo. Malah juga ada berita sebelumnya di video saya itu bahwa PDIP mendukung wacana Prabowo 2 periode. Loh, belum 2 periode, baru periode pertama, baru beberapa ratus hari, belum 200 lah ya. Diboikot itu, retret ya. Gimana bilang akan bekerja sama? Ya kan lucu, ambigu ya. Oke deh. Nah, ini dia nih. Rudy Valinka bilang, terima kasih Presiden Prabowo. Setelah sekian lama misteri rusaknya beberapa mesin mobil yang mengisi Pertamax, akhirnya terungkap juga penyebabnya. Kan sebelumnya banyak berita tuh orang udah ngisinya bagus Pertamax, tapi mesin mobilnya rusak. Ya kan? Udahlah, baca-baca aja, cari-cari Google deh ya. Nah, semoga Pertamina menjadi lebih baik setelah ini. Apa itu? Nah, kan di sebelahnya tuh ada berita mengenai viral video sejumlah mobil rusak pakai Pertamax. Pertamina melakukan investigasi katanya ya, tapi katanya setelah investigasi tidak ada apa-apa. Nah, di kanan itu ada berita anaknya Reza Khalid yang mafia minyak dari dulu gitu ya, akhirnya ditangkap. Karena apa? Kasus disulapnya RON 90 yaitu Pertalite menjadi RON 92 Pertamax ya. Korupsi minyak mentah ini merugikan pemerintah 193,7 triliun. Mantap. Kacau deh. Nah, kemudian Mas Fel bilang, yang bikin PDIP itu jatuh awut-awutan justru kadar-kadarnya sendiri. Nah, di sebelah kiri itu ada berita yang sebelumnya ya, Wali Kota Semarang dan suaminya, Wali Kota Semarang itu Mbak Ita, dan suaminya ditahan KPK karena dipanggil berkali-kali mangkir. Nah, di sebelah kanan itu bekas Menteri Sosial Indonesia ya. Wah, ini aduh, PDIP juga nih ya. Oke deh. Nah, Ateistan bilang lagi-lagi bison, maksudnya banteng gitu ya. Sepertinya akan bertambah banyak nih pasal yang menjerat kasus Hasto. Kenapa? Ini ada kasus yang sedang dibongkar ya, yaitu soal korupsi di PT ASDP ya, yang ditenggarai katanya ada keterlibatan Hasto. Ya sudahlah, nanti kita lihat ya. Partai Sosmed pun mencuit, Hasto ini akan panjang kali lebar kali tinggi kasus-kasusnya. Dengan kata lain, banyak. Selesai kasus Harun Masiku, selain yang tadi yang di PT ASDP, dia bakal menghadapi kasus-kasus korupsi lainnya. Bakal capek dia. Nah, sekitar 6 hari lalu, di sini kan tulisnya 5D, karena ini saya ambil kemarin. Kalau dihitung dari hari ini tuh 6 hari lalu, Partai Sosmed pernah mencuit.
Emangnya kasus Hasto cuma Harun Masiku doang? Belum kebuka aja kasus Patra Jasa dan Pertamina. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, investor sombong bilang begini, habis ngomong ini, apa? Itu Anda lihat Kompas TV di bawah, Pak Prabowo bilang begini, saya melawan korupsi sekeras-kerasnya tanpa pandang bulu. Anda masih ingat ketika Pak Prabowo bilang, hei para koruptor, kalau Anda kembalikan uang Anda, diam-diamlah, maksudnya tidak akan diungkapkan namanya, ditutupi, ya kita ampuni. Wah, dikritik sama orang. Saya sudah tahu, Pak Prabowo ngomong gitu sebenarnya kode keras. Saya juga yakin para koruptor itu merasa, nggak mungkin dia tahu gua gitu ya. Padahal itu cuma kode keras. Tapi seperti Mahfud MD pun langsung berkomentar, nggak bisa koruptor diampuni. Enggak, itu kode keras. Karena Pak Prabowo sepertinya yakin, nggak mungkin tuh koruptor tiba-tiba datang ngembaliin duitnya. Ya, nah oleh karena itu di Kompas TV sekali lagi dibilang Pak Prabowo mengatakan saya melawan korupsi sekeras-kerasnya tanpa pandang bulu. Nah oleh karena itu investor sombong bilang habis ngomong ini terus kejaksaan ungkap korupsi Pertamina 192 triliun. Enggak lah, tepatnya 193,7 triliun. Sampai hafal tuh saya ya. Salut Pak katanya. Wih, mantap. Lanjut. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto turut buka suara mengenai kasus dugaan korupsi yang memblending atau mengoplos bahan bakar minyak RON 92 atau Pertamax dengan RON 90 atau Pertalite di Pertamina. Kepala negara menyatakan, kasus tersebut tengah diurus. Kejaksaan Agung diketahui sudah menetapkan 7 tersangka atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama yang terjadi tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Ia menyatakan, pemerintah akan membersihkan kasus kejahatan luar biasa atau korupsi tersebut. Mantan Menteri Pertahanan itu pun berujar akan membela kepentingan rakyat. Oke, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat, jelas Prabowo. Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023. Jelas ya. Di sini dikatakan Pak Prabowo ya ketika ditanya soal korupsi, mega korupsi gitu ya, di Pertamina yang terjadi dari tahun 2018 sampai tahun 2023, di mana kerugian di tahun 2023 saja yang terakhir, itu 193,7, hampir 200. Kalau 5 tahun kan gila ya, hampir 1.000 triliun, itu baru dugaan kasar ya. Tapi sayangnya Pertamina kalau di Instagramnya kemarin membantah bahwa ada pengoplosan. Padahal beritanya sudah kemana-mana ya. Oke deh, kita lanjut dulu. Nah di sini nih Kompas memberitakan Pertalite dioplos jadi Pertamax. Warga kapok, kan ada yang mobil-mobil yang rusak kata sebelum-sebelumnya ya. Dan dikatakan bakal beralih ke SPBU swasta. Padahal kan dipaksa orang jangan beli Pertalite, harus Pertamax. Ternyata ada maksudnya ya, ternyata ya. Mantap. Nah, Partai Sosmed mencuit begini, gimana tidak rugi katanya ya. Tiap barel BBM import kita itu kena upeti $10. Untuk para mafia migas, bayangkan $10 per barel. Biaya-biaya itu lalu dimasukkan oleh Pertamina dalam perhitungan harga keekonomian. Sehingga harga BBM kita jadi mahal karena dikorupsi. Gila. Nah, Mas Fer bilang inilah bandit migas. Indonesia lama dicengkram mafia migas. Sialnya oknum pejabat Pertamina malah bermain dengan mafia migas ini. Rakyat dan negara jadi korban. Dan itu sudah berlangsung sangat lama. Nah, Pak Jokowi kan pernah berhasil menghajar mafia ini. Tapi aneh, oknum Pertamina malah bikin lagi. Bangsat memang mereka katanya ya. Nah di bawah kita lihat sebelah kiri, Pak Jokowi lawan 7 langit. Katanya ya, bubarkan Petral. Pertamina buat lagi. Nah sebelah kanan itu anaknya mafia migas. Anaknya Risa Harid ya. Risa Khalid.
mengenakan rompi tahanan. Makanya Pak Prabowo bilang, nggak peduli, nggak pandang bulu. Padahal Riza Khalid, beberapa tahun lalu ketika Pak Prabowo nyapres, itu pendukung Pak Prabowo, tapi dihajar gitu ya, nggak peduli lah. Nggak pandang bulu. Waduh, salut Pak. Nah, gila kata Mas Vel, 193,7 triliun cuma di tahun 2023. Bagaimana dikalikan jumlah tahun mereka beroperasi dari 2018 sampai 2023? Nyaris 1.000 triliun. Gemblung nih bandit. Pak Erick Thohir, gimana nih BUMN di bawah Anda? Waktu itu kan zaman Pak Erick Thohir ya. Kok bisa lewat? Ahok, gimana jadi komut? Masa nggak tahu? Padahal kan dipuji-puji dulu tuh ya Ahok sama para Ahoker. Wah, Pertamina untung gara-gara ada Ahok di posisi komisaris. Nah sekarang gimana? Coba Ahoker jawab. Kalau ada berita Pertamina untung, dipuji-puji tuh Ahok. Nah kalau ada begini, coba tanya Ahok. Parah ini kasus katanya ya. Mega korupsi. Gila. Siapa itu? Tijabar mencuit. Ngeri banget katanya. Mega korupsi berpotensi 5 kali 193,7 triliun. Ya, sekitar ya tadi 1.000 triliun. Bahkan lebih katanya. Nah, astaga. Nah, Anda lihat aja lah, itu kata Harley Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang bilang korupsi impor minyak Pertamina, kerugian yang sudah terdeteksi 193,7 triliun per tahun, itu pun baru kerugian tahun 2023. Jadi bisa dibayangkan kerugian negara yang berlangsung dari, maksudnya korupsi ini yang berlangsung dari 2018 sampai tahun 2023. Ya, itu kata Harley Siregar loh ya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Nah, ini ada cuitan juga dari Muanas Alaidit ya, bilang Pertalite mereka oplos jadi Pertamax. Ya sama lah kira-kira periode 2018 sampai 2023. Negara dirugikan hampir 200 triliun. Itu pun yang tadi di tahun 2023 ya. Tepatnya 193,7. Bayangkan duit segitu kalau bisa dibuat fasilitas publik, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah. Itu si paling anti korupsi, siapa itu? Si Ahok kan anti korupsi kan? Waktu itu kan jadi komisaris utama Pertamina. Ngapain aja dia? Wah, itu meme-nya bilang bangsat katanya. Astaga. Korupsi minyak Pertamina, negara dirugikan 193,7 triliun. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bajingannya. Nanti saya kasih lihat satu persatu ya. Nah, Partai Sosmed bilang begini, hanya mau bilang ada sekjen partai. Tadi kan sebelumnya dia udah sebutkan ya. Ya udahlah dia sebut nama Hasto. Jadi saya curiga maksudnya sekjen partai ini Hasto gitu ya. Nah, tapi ini kan kata Partai Sosmed, sekali lagi kan saya cuma tukang baca ya. Dan anggota BPK yang dalam kurung juga kader partainya yang menerima aliran dana atas kasus korupsi Pertamina ini. Jadi ada anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang anggota atau kader partainya si sekjen ini. Ya, menerima aliran dana. Astaga. Dari kasus ini, oplos-oplos mengoplos. Wih. Astaga. Nah, Hasto ketar-ketir nggak nih ya katanya ya. Kenapa? Iya, karena ketahuan di Rut Pertamina ini, Pertamina Patraniaga, Siri Fasia Ahan, dan dari pihak swasta yaitu Muhammad Keri Andrianto Riza, putra M. Riza Khalid, ikut menjadi tersangka dalam kasus oplos BBM. Ini dia, Pak Prabowo nggak pandang bulu. Padahal ayahnya Muhammad Keri Andrianto Riza, yaitu Pak M. Riza Khalid, dulu pendukung Pak Prabowo. Dihajar. Hebat ini ya. Benar Pak Prabowo, salut, tidak pandang bulu. Nah inilah foto 7, kalau di media bilang bajingannya gitu ya. Astaga. Jadi aduh, kita lihat ya yang paling atas nih. Yang paling atas itu siapa itu ya? Riko Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga. Kemudian ada Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization. Wih, PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, yang kiri bawah Muhammad Keri Andrianto Riza, anaknya Riza Khalid ya. Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa.
Kemudian siapa lagi tuh? Dimas Warhaspati Dewe, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Kemudian Gading Ramadan Joedo ya, Komisaris PT Jengga Maritim, Direktur PT Orbit Terminal Merak. Nah, jadi modusnya nih katanya ya, buset ini baru tahu, ini terbongkar ya. Jadi dikondisikan bahwa ada penurunan produksi kilang dalam negeri sehingga harus impor minyak ya. Dan dikondisikan yang menang untuk impor itu adalah broker yang sudah ditentukan ya. Kemudian pengirimannya di markup ya. Astaga. Produksi minyak minta dalam negeri ditolak oleh kontraktor ya. Sehingga tadi harus beli ngimpor minyak ya. Harga impor minyak itu ditetapkan tinggi lewat persekongkolan supaya uang kas negara yang dibayarkan ke si pengekspor itu sudah di markup. Wah. Ya, kemudian minyak impor itu sudah datang dengan RON 90 alias kualitas Pertalite, diolah, dioplos, didepo menjadi RON 92 jadi Pertamax. Gila banget ini ya. Gila banget. Benar-benar lah sudah. Pak Prabowo, hancurin aja Pak, hancurin. Kita udah sebel banget nih sama yang begini-begini. Kemudian lucunya, Direktur Utama dari Pertamina Patraniaga, ya, astaga. Sebelumnya habis terima 12 medali emas, penghargaan ini, itulah gitu ya. Beberapa hari kemudian jadi tersangka dugaan korupsi yang 193,7 triliun ini. Inilah Pertamina. Hoax, Pertamina nih hoax. Gimana loh? Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.